Masuk. Ibu, bagaimana perasaanmu? Aku senang kau sudah pulang. Aku selalu berpikir rumah sakit membuat orang menjadi lebih buruk. Ya, sepertinya kita bisa sepakat untuk beberapa hal. Ayo duduklah. Baiklah. Ceritakan padaku, bagaimana kabarmu di institut? Luar biasa, Bu. Luar biasa. Dan anak-anak merespons dengan sangat baik. Apa maksudmu? Begini, aku meminta mereka membuat beberapa gambar di museum dan sekarang mereka sedang menyiapkan pameran untuk menunjukkan karya mereka pada orang tuanya. Mereka sangat senang. Apakah kau meminta mereka keluar dari pelajaran reguler untuk mempersiapkan pameran? Jangan khawatir, Bu. Satu-satunya yang mereka lewatkan hanya kelas menjahit yang tidak masuk akal itu. Dan aku rasa juga kelas catur. Itu tidak masuk akal. Dengar, Salvador, kita sepakat. Kau... Ibu, jangan mulai berdebat. Ibu masih belum sehat. Tenanglah, santai saja. Tapi masalahnya... Akan ada cukup waktu bagi ibu untuk memarahi dan membentakku. Aku juga akan punya cukup waktu memberitahumu apa yang ingin kulakukan. Baiklah. Sementara ini, kau menang. Untuk sementara, Bu. Aku sudah cukup merasakan ketidaksenangan setelah bertemu Amandamu. Sedih sekali. Iya benar. Tentu saja. Iya. Hebat sekali. Orang tua aku pasti akan sangat terharu. Aku tidak tahu tentang gambarku. Jangan khawatir. Mereka pasti akan terkesan saat melihat gambarmu. Semoga begitu. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami hanya di sini. Kenapa? Karena di institut ini, laki-laki dan perempuan tidak boleh bersama. Itu sebabnya. Ini salah satu peraturan yang lucu. Tapi begitulah adanya. Dan selama peraturan masih berlaku, setiap orang pergi ke halaman masing-masing. Apa itu jelas? Iya. Aku permisi. Oh, Tuan Pengawas. Dasar anak usil. Aku mengerti yang ibu katakan. Dan aku juga menghormati pendapat ibu. Tapi aku ingin mohon satu hal. Tolong tunjukkan rasa hormat kepada keluargaku. Yang benar saja itu bukan keluarga. Tapi itu yang kuinginkan dalam hidupku. Dan lihat hidupmu. Benar-benar berantakan. Jangan khawatir. Beberapa hari lagi aku akan mencari rumah agar kami bisa pindah. Tidak. Aku tidak ingin kau melakukan itu. Kau tidak perlu lagi kesal melihat kami. Kau tidak perlu melakukan itu. Ini rumahmu, Nah. Kalau ini rumahku, kenapa kamar tidurku yang dulu sekarang menjadi ruang TV? Begini saja. Sudah, jangan khawatir. Tidak ada yang perlu ibu jelaskan. Tapi... Sebaiknya aku pergi saja, Bu. Karena aku tidak ingin terus adu keras kepala dengan ibu. Nah, sampai jumpa nanti. Ini dia. Hei, semuanya sudah siap. Ini cukup sederhana. Kita akan membuat mantra yang biasanya sangat efektif. Dia akan tergila-gila padamu seumur hidupnya. Dan apa itu? Jangan khawatir, Merlina akan mengurus semuanya. Karena hal termudah bagiku adalah mendapatkan foto Santiago. Foto? Ya, foto itu kan sangat penting. Tidak kenapa? Aku rasa akan lebih baik jika aku melakukannya sendiri. Bagaimana? Iya, benar. Kau akan ambil fotonya, lalu kau beritahu soal mantranya, begitu kan? Iya, tentu saja. Beri aku tos ya. Dah. Apa yang dia katakan padamu? Kami akan membuat agar Pedro jatuh cinta padaku. Itu bagus sekali, bagus. Tapi masalahnya bagaimana aku bisa mendapatkan foto Pedro? Oh iya. Kau mau kemana? Melihat pameran. Kau akan meninggalkanku sendirian di sini. Tidak. Justru sebaliknya. Aku akan senang kalau kau ikut denganku. Senang melihat setidaknya kau memikirkanku. Karena setelah bertemu ibumu, kepalaku rasanya sakit sekali. Amanda, kau harus sangat sabar. Ibuku wanita yang sangat baik, tapi cukup keras. Aku sudah tahu itu. Apa ini akan cocok, sayang? Kau akan terlihat cantik. Iya. Tapi menurutku, itu agak berlebihan untuk institut. Institut? Apa yang kau bicarakan? Kami mengadakan pameran gambar pertama anak-anak. Putramu membuat karya yang luar biasa. Dengar ya, tolong matikan lampu saat kau pergi dari sini. Dan juga tutup tirainya, jangan lupa. Amanda, kau ikut denganku ya? Tidak, terima kasih.
Ibu, apa kau akan pergi ke pameran malam ini? Tentu saja sayangku, aku tidak akan melewatkan gambarmu demi apapun di dunia. Lagi pula, aku sangat senang melihat Salvador mencoba hal-hal yang baru. Tapi sebelum itu Ibu akan pulang untuk berganti pakaian kan? Tidak, aku rasa ibu tidak punya waktu, sayang. Ini masih sore. Ibu akan punya banyak waktu untuk pulang dan kembali ke sekolah. Tidak, sayang. Aku harus berlari cukup jauh dan aku lebih suka menggunakan waktu ini untuk pekerjaanku yang tertunda. Tolong Ibu. Kalau Ibu pergi dengan pakaian seperti ini, Ibu akan terlihat sangat memalukan. Ibu pakai gaun yang Ibu beli saja. Lebih bagus daripada seragam Ibu ini. Patricia, tolonglah. Kau tidak perlu khawatir tentang hal seperti itu. Para orang tua tahu bahwa aku adalah sekretaris institut dan aku tidak... Justru itulah masalahnya, Bu. Hebat. Aku belum pernah punya yang seperti ini. Ini sangat mudah digunakan. Nanti akan kutunjukkan cara melemparnya, oke? Tapi kau harus menyimpan ini untukku. Kalau di rumah ada yang melihatku punya ini, mereka akan menghabisiku. Aku juga. Oh ya, apa ini bisa dilempar cukup jauh? Ya, tentu saja. Cukup jauh. Lihat. Lihat itu. Aku heran kenapa dia begitu bahagia. Siapa yang tahu? Tapi aku yakin itu bukan sesuatu yang baik. Tapi kenapa dia seperti itu? Julia, kenapa kau meninggalkan rumah sakit tanpa memberitahuku dulu? Karena aku mengambil keputusan dengan sangat cepat. Aku tidak mau merepotkan Aku siapapun. pasti akan menjemputmu. Dan bagaimana kau bisa sampai di sini? Crispin yang menjemputku. Dia pasti bawa mobil Tuhan yang rongsok. Mobil tua rongsok itu adalah Forte asli. Dan itu mobil terbaik di dunia. Oke, sudah, jangan marah. Atau kau akan bilang padaku Tapi kau bahwa... tidak akan membantah kalau mobilku sedikit lebih nyaman, bukan? Tidak, itu benar. Bagaimana keadaanmu? Sangat baik dibanding beberapa hari sebelumnya. Aku akan menyuruh Ellie untuk menyiapkan kebutuhanmu sekarang. Tidak, jangan khawatirkan aku. Aku tahu bagaimana menjaga diriku. Ya. Baiklah, aku akan membahas beberapa hal denganmu. Ya, katakan ibu mertuaku. Masalahnya ada beberapa perubahan selama aku tidak ada dan aku tidak senang. Ana tidak sama seperti dulu. Dia menjadi cerewet dan pemberontak. Aku akan bicara dengannya. Ya, aku tahu itu. Tapi yang ingin ku ketahui sejak kapan dia begini. Aku tidak ingin kau marah pada siapapun. Tapi jujur saja aku rasa ini gara-gara anak itu, yaitu Pedro. Aku juga perhatikan perubahannya dan aku merasa sangat khawatir. Tapi aku takut kita tidak akan bisa berbuat banyak selama dia ada di sekitarnya. Dia pengaruh yang sangat buruk bagi Ana. Tapi... Apa yang kau tertawakan ketika kau tidak membuat gambar? Itu bukan urusanmu, pengkhianat. Sudahlah Santiago, kalau kau mau kau juga bisa berteman dengan Pedro. Aku masih waras. Apa kau butuh sesuatu, bos? Aku ingin kau masuk ke rumah Nyonya Julia malam ini karena aku butuh sesuatu dari tikus itu, oke? Ya, tentu saja, bos. Oke. Bagus ya. Mohon perhatiannya. Terima kasih. Dengarkan dulu ya. Sebelum kita masuk ke auditorium, aku ingin memberitahukan bahwa aku sangat bangga pada kalian semua. Anak-anak kalian benar-benar kreatif. Aku yakin kita akan mampu menjadikan mereka seniman yang hebat. Aku tidak menyekolahkan putraku di sekolah ini untuk menjadi seniman. Aku ingin dia menjadi notaris seperti diriku. Putraku akan menjadi akuntan sepertiku, Tuan. Seniman? Yang benar saja, ini keterlaluan. Mereka harus belajar lebih giat. Semuanya tolong. Semuanya tolong. Aku mohon, dengarkan aku dulu. Maksudku, ini akan dilakukan di samping pembelajaran akademis mereka. Jadi tenanglah, Pak Pengacara. Anakmu akan tetap mendapat pendidikan terbaik dan sangat unggul. Kita akan coba membuat anak laki-laki dan perempuan di institut ini mampu menghargai aspek lain dalam hidup. Aspek-aspek yang juga penting yang telah diabaikan sampai sekarang. Seperti aspek artistik. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan mohon pada kalian, para orang tua, untuk bertemu denganku, agar aku bisa menjabarkan kepada kalian tentang rencanaku. Untuk sementara ini, silahkan nikmati saja karya anak-anak kalian. Terima kasih. Sekarang silahkan semuanya bergabung denganku.
Ayo.